Di setiap kota besar, selalu ada dua wajah. Wajah terang yang menjanjikan pekerjaan, penghidupan, dan harapan, dan wajah gelap yang diam-diam mengintai di balik lampu jalan yang redup. Jakarta kota impian bagi banyak perantau, namun juga kota yang tak pernah benar-benar tidur, dan menyimpan banyak cerita yang tak semua orang sanggup melewatinya. Malam ini, Tapak Niskala akan membawa kalian menyusuri kisah nyata yang pernah aku alami sendiri. Namaku Nur Soleh, dan inilah kisah malam yang hampir merenggut segalanya saat aku merantau dan bekerja di Jakarta. Bagian 1, Awal Perantauan. Aku Nur Soleh, seorang perantau yang datang ke Jakarta dengan niat sederhana, bekerja dan bertahan hidup. Saat itu aku bekerja di sebuah kawasan industri yang oleh para pekerja sering disebut WIK 2 atau Wilayah Industri Kapuk 2. Secara administratif, WIK 2 berada di wilayah Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara. Kawasan ini dipenuhi gudang, pabrik, dan jalan-jalan panjang yang di siang hari ramai oleh truk dan buruh, namun berubah sunyi dan menyeramkan saat malam mulai turun. Untuk tempat tinggal, aku mengontrak sebuah kamar sederhana di Pluit Karang Asri. Pluit Karang Asri berada di Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Tak jauh dari kawasan Pluit Barat, Muara Karang, dan Pantai Indah Kapuk Lama. Siang hari, kawasan ini terlihat hidup, namun malam hari, beberapa jalannya berubah menjadi lorong-lorong sepi yang hanya diterangi lampu jalan tua. Bagian 2, Malam Sabtu yang berbeda. Malam itu adalah Sabtu malam minggu. Aku baru saja selesai bekerja di WIK 2. Niatku sederhana. Aku ingin kembali ke kontrakan di Pluit Karang Asri untuk mengambil uang. Aku tidak sendiri. Aku berdua dengan seorang teman kerjaku. Kami berboncengan motor melintasi jalur yang biasa kami lewati setiap hari. Rute yang kami lalui melewati beberapa titik yang dikenal rawan dan sepi, di antaranya jalan-jalan industri di sekitar Kapuk Muara, akses jalan kecil menuju arah Pluit dan Muara Karang, beberapa ruas jalan yang minim penerangan, dan jarang dilewati kendaraan di malam hari. Disinilah malam mulai menunjukkan wajah aslinya. Di tengah perjalanan, di sebuah ruas jalan yang sepi, tiba-tiba kami dihadang dua orang pemuda. Mereka mendekat dan menuduh api rokokku mengenai mereka. Padahal, rokok yang ada di tanganku tidak menyala, api rokok itu mati. Kami mencoba menjelaskan dengan baik. Namun situasi berubah, nada bicara mereka meninggi. Perdebatan mulut pun terjadi, dan di saat itulah naluriku sebagai manusia hidup mulai memberi peringatan. Di tengah adu mulut itu, aku melihat satu dari mereka memasukkan tangannya ke dalam saku. Gerakannya bukan gerakan biasa, seolah-olah ia sedang bersiap mengambil sesuatu senjata atau benda berbahaya. Saat itu, hatiku langsung berkata, ini bukan orang biasa, ini bukan kejadian kebetulan. Mereka seperti sudah merencanakan semuanya sejak awal. Tanpa banyak berpikir, aku langsung tancap gas. Motor kami melaju kencang, menembus gelapnya jalan Jakarta Utara. Beberapa meter kemudian, aku menoleh ke kaca spion, dan dugaan itu benar. Dua pemuda itu mengejar kami dari belakang. Saat itulah aku sadar, kami sedang dibuntuti begal. Aku terus memacu motor, hingga akhirnya sampai di depan sebuah kantor TNI. Kami berhenti di sana. Lampu terang, keberadaan aparat menjadi batas antara hidup dan bahaya. Dua pemuda itu mengurungkan niatnya, mereka berputar arah dan menghilang di kegelapan. Dan disitulah aku dan temanku selamat, tanpa luka, tanpa kehilangan barang berharga. Teman-teman, jalan-jalan di antara WIK 2 Kapuk Muara, Pluit, Muara Karang memiliki banyak titik sepi, terutama jalan industri malam hari, jalan kecil tanpa penerangan, ruas jalan yang jarang dilewati kendaraan. Wilayah seperti ini sering dijadikan sasaran begal. Himbauan penting, selalu pakai helm. Jangan berhenti di jalan sepi,
jangan mudah terpancing debat. Jika merasa tidak aman, cari tempat ramai atau pos aparat. Begal biasanya tak berani pada orang yang terlihat siap dan terlindungi. Kisah ini kisah nyata, bukan karangan, bukan cerita fiksi, dan dari kejadian ini, aku belajar satu hal, kota besar tak hanya menuntut keberanian, tapi juga kewaspadaan. Jakarta bukan kota yang jahat, namun di dalamnya ada manusia yang memilih jalan gelap. Untuk kalian yang merantau, yang berangkat pagi dan pulang malam, yang membawa motor sendiri di jalanan padat Jakarta, jangan lupa berdoa sebelum berangkat. Mintalah izin orang tua, karena doa ibu adalah senjata paling ampuh yang tak terlihat. Dan aku berdoa untuk teman-temanku sejak kecil, teman seperjuangan, dan seluruh perantau dimanapun berada. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi langkah kalian, menjaga perjalanan kalian, dan memulangkan kalian dengan selamat. Namun teman-teman, kisah ini belum benar-benar selesai. Malam itu memang berakhir selamat dari kejaran begal. Aku dan temanku lolos tanpa luka, tanpa kehilangan harta benda. Tapi yang banyak orang tidak tahu, bahwa perjalanan pulangku malam itu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Waktu seolah melar, jarak terasa lebih jauh, dan tubuhku semakin lelah. Hingga akhirnya aku terpaksa berhenti dan beristirahat di sebuah musala kecil, di wilayah yang bahkan namanya tak banyak orang perhatikan. Di sanalah, saat tubuhku lelah, dan kesadaranku menurun, aku mengalami hal yang tak masuk akal. Aku merasa seperti dijaga, bukan oleh manusia. Dan keesokan harinya, seorang tukang sampah di sekitar musala itu berkata sesuatu yang membuat bulu kuduku berdiri. Ia mengatakan bahwa di tempat aku beristirahat sering terlihat sosok perempuan yang bukan manusia biasa. Dan entah kenapa, malam itu akulah yang berada di sana. Apakah kebetulan? Ataukah ada sesuatu yang memang mengikutiku sejak awal perjalanan? Teman-teman, karena keterbatasan alat, dan jujur saja, HP-ku masih kentang, aku belum sanggup mengedit video dengan durasi terlalu panjang. Maka kisah ini aku jadikan part. Jika video ini ramai, jika kalian ingin tahu kelanjutannya, maka di part selanjutnya, aku akan menceritakan perjalanan pulang yang memakan waktu tidak wajar, istirahat di musala yang sunyi, dan sosok perempuan mistis yang disebut-sebut menjaga tempat itu. Jejak hidup tak selalu terlihat, namun setiap langkah menyimpan pelajaran. Aku Nur Soleh, dan inilah tapak kehidupanku. Di malam Jakarta, aku hanya seorang penelusur niskala yang percaya bahwa kewaspadaan, doa, dan restu orang tua adalah cahaya di tengah gelapnya jalan perantauan. Salam tapak niskala.